Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Usaha Jamu Penyambung Nyawa dengan dosen pengampu Ibu Haryani Pratiwi Sitompul, SPD MSI. Dengan anggota kelompok Anggita Febri, saya Sandir Alfred Rahman, teman kita Bella Septiana, Iman Nasibuan, Wita Asmara, Florencia Karin, Monika Ferawati, Nadia Nur Azlina, Nurika Banwati, Putri Gloria Tambunan, Rizka Amalia Harahap, Rizky Nur Hidayah, Tengku Miranda, Tutut Adlia Prasuci, dan Sarina Margareta Siti. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Florencia Karin. Kepada Florencia Karin, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan latar belakang. Latar belakangnya yaitu Indonesia memiliki cara pengobatan tradisional secara turun-temurun dari para leluhurnya atau yang disebut dengan nenek moyang. Pengobatan tradisional ini pada umumnya diyakini lebih aman daripada pengobatan modern, karena pengobatan tradisional tidak begitu keras dan juga lebih murah dan praktis. Jamu merupakan ramuan tradisional sebagai salah satu upaya pengobatan yang telah dikenal luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan mengobati penyakit ringan, mencegah datangnya penyakit, dan menjaga ketahanan dan kesehatan tubuh. Bahan jamu biasa terbuat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya akar, daun, bunga, kulit pohon, dan seterusnya. Jamu sebagai suatu bentuk pengobatan tradisional. Jamu memegang peranan penting dalam pengobatan penduduk negara berkembang. Diperkirakan 70-80% populasi di negara berkembang memiliki ketergantungan pada obat tradisional. Jamu berasal dari bahan akar-akaran, antara lain yaitu kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, dan lain-lain. Sedangkan dari daun-daunan adalah daun salam, daun sirih, daun asam jawa, dan lain-lain. Pengolahan jamu ini biasanya diambil secara langsung dari dan diolah tanpa bahan kimia sintesis. Sekian dari pemaparan saya. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anggita. Kepada Anggita, kami persilakan. Baik, mungkin Saudari Anggita ada masalah jaringan, akan dilanjutkan oleh Bella Septiana. Kepada Bella, kami silakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi gambaran umum rencana usaha sumber daya. Jamu penyambung nyawa adalah satu inovasi yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes, gula darah tinggi, dan kanker, baik dari kalangan remaja, dewasa, dan lanjut usia. Key partnersnya ada toko tanaman dan toko kemasan. Terus ada apotik, yang ketiga ada penggiat pameran UMKM. Key activities-nya meningkatkan kualitas setiap produk jamu yang diolah, yang ketiga melakukan survei, yang keempat kepuasan pelanggan, yang kelima melakukan penguatan pada kegiatan promosi. Yang ketiga ada value proposition. Yang pertama melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel yang menyebabkan kanker. Yang kedua mengatasi penyakit jantung dan diabetes. Yang memiliki zat flavonoid untuk menurunkan gula darah. Yang keempat meningkatkan produksi. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu gratis ongkir untuk setiap pembelian melalui marketplace. Yang kedua, potongan harga khusus dalam rangka pameran UMKM. Yang selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada remaja, selanjutnya ada orang dewasa, yang terakhir ada penderita diabetes, gula darah tinggi, dan kanker. Selanjutnya ada key research. Yang pertama, bahan baku dari alam dapat ditemukan pada aplikasi online. Yang terakhir ada kualitas produksi terbaik dan dikemas dengan baik. Selanjutnya ada channel. Yang pertama ada platform Instagram dan TikTok sebagai promosi dan edukasi. Yang kedua brosur berupa yang ketiga spanduk. Selanjutnya ada konstruktur. Yang pertama biaya operasional, pengolahan bahan baku. Yang kedua pengadaan peralatan penunjang. Yang ketiga persiapan anggaran pemasaran atau iklan online. Yang keempat persiapan tempat produksi. Yang kelima biaya kemasan dan packing. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama direct sales dengan melakukan transaksi secara tatap muka. Indirect sales atau channel dengan memproduksi produk dan meminta pihak lain menjadi distributor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Immanuel. Pak Immanuel, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini akan saya jelaskan mengenai analisis SWOT. Untuk faktor yang pertama ada strength. Usaha jamu penyambung nyawa, yang pertama dari strength-nya itu adalah berkualitas tinggi, tidak memiliki efek samping, serta memiliki nilai mutu yang tinggi. Lalu yang kedua, bermanfaat bagi penderita diabetes, gula darah tinggi, dan kanker, baik dari kalangan remaja, dewasa, dan lanjut usia. Dan selanjutnya, berasal dari bahan alami yang memiliki ketersediaan yang banyak. Lalu, mengandung berbagai zat aktif kimiawi yang baik untuk kesehatan, seperti saponin, tannin, terpenoid, flavonoid, camphorol, retinoid, camphorol, astragalin, dan rutin. Lalu untuk yang kedua ada weakness. Weakness dari jamu penyambung nyawa ini yang pertama, peluang pasar yang belum dapat dikuasai. Lalu yang kedua, produk yang tergolong masih baru. Lalu yang ketiga, opportunity. Opportunity dari usaha jamu daun penyambung nyawa ini yang pertama, kesempatan biaya produksi murah. Yang kedua, peluang pasar di Kota Medan. Yang ketiga, kesempatan menguasai pasar. Lalu ada treat. Treatnya yaitu yang pertama, standarisasi mutu, dan yang kedua, pesaing penghasil suplemen herbal skala besar. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Juwita. Kepada Juwita dipersilakan. Baik, terima kasih. Adapun peluang pasar dan strategi pemasaran dari produk kami yaitu yang pertama segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar produk kami ini diperuntukkan bagi masyarakat di sekitaran Kota Medan hingga masyarakat di seluruh dunia. Kemudian ada targeting. Targeting dari produk kami adalah masyarakat yang menderita diabetes, gula darah tinggi, dan kanker baik dari kalangan remaja, dewasa, bahkan mereka yang sudah berlansia yang membutuhkan suplemen tambahan dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, positioning. Dalam membangun pemasaran, kami membangun ciri khas produk kami, yaitu sebagai produk herbal yang terbuat dari daun sambung nyawa yang memiliki manfaat sebagai suplemen bantu atasi diabetes, gula darah tinggi, dan kanker tanpa efek samping. Produk kami ini merupakan suplemen herbal daun nyambung nyawa pertama di Kota Medan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sarina. Sarina, silakan. Baik, terima kasih ke moderator. Yang berikutnya ada bauran pemasaran. Produk ini, nama brand produk adalah jamu penyambung nyawa. Produk ini memiliki keunggulan dibandingkan produk lain karena menggunakan bahan utama berupa daun sambung nyawa yang dapat membantu mengatasi masalah diabetes, gula darah tinggi, dan kanker. Yang selanjutnya ada kebijakan tempat. Untuk meningkatkan hasil penjualan dilakukan secara offline, yaitu dengan menyebarkan produk apotek dan Indomaret di daerah Kota Medan. Yang selanjutnya ada kebijakan promosi, yaitu dengan memperkenalkan produk secara online melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta melakukan penyebaran brosur dan spanduk secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Tampilan fisik produk bisa kita lihat seperti pada gambar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Selanjutnya ada teknik pembuatan komoditas usaha. Yang pertama itu mengumpulkan bahan baku, yaitu daun sambung nyawa serta alat yang digunakan saat proses produksi sesuai dengan proses produksi. Yang kedua ada membersihkan daun sambung nyawa, mulai dari akar, batang, sampai dengan ke daunnya. Yang ketiga ada menghaluskan daun sambung nyawa dengan mesin penggiling. Yang keempat ada daun sambung nyawa dihaluskan, dikeringkan menggunakan oven.
Dan yang terakhir ini adalah pengemasan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian ada teknik pengemasan komoditas usaha. Yang pertama, teknik dalam proses pengemasan sebagai berikut. Siapkan produk jamu penyambung yang telah selesai, kemudian menyiapkan kemasan dan stiker kemasan sebagai identitas produk. Nah, kemudian ada 30 kapsul jamu yang dimasukkan ke dalam botol menggunakan dengan sarung tangan agar higienis. Kemudian menempelkan stiker jamu penyambung nyawa pada kemasan dengan rapi. Dan terakhir, untuk rapat kemasan yang telah selesai. Kemudian dengan teknik pemasaran, pada pemasaran produk akan dilakukan secara offline, yaitu dengan menyebarkan produk di apotik Indomaret, daerah Medan, dan 1000 Dolok, serta secara online, di mana konsumen dapat memesan melalui toko online baik yang tersedia di e-commerce maupun di media sosial. Nah, kemudian ada brosur dengan membagikan dan menempelkan pada tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang terakhir ada turun langsung ke lapangan dengan langsung menemui calon pembeli dan mempromosikan secara langsung untuk menawarkan produk kepada calon pembeli dengan tetap mematuhi peraturan dan protokol kesehatan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Saudari Rizka, silakan. Baiklah, selanjutnya saya jelaskan untuk teknik pelaksanaannya. Adapun teknik pelaksanaan produk jamu penyambung nyawa adalah sebagai berikut. 1. Survei lapangan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan konfirmasi lokasi. Kedua, pengumpulan bahan dan penyediaan alat, lalu mengumpulkan bahan yaitu daun sambung nyawa, serta menyediakan alat produksi. Kemudian yang ketiga, produksi. Setelah bahan alat sudah terpenuhi, selanjutnya adalah melakukan produksi. Kemudian ada promosi, pemasaran, dan evaluasi. Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya rencana keuangan, biaya tetap atau fixed cost dalam 1 tahun, sewa toko sebesar 2.500.000, kursi meja lemari etalase sebesar 5 juta, peralatan memasak sebesar 3,5 juta, kulkas sebesar 4 juta, lap tangan, tempat sampai ember sebesar 150.000, jadi totalnya 15.150.000. Untuk biaya variabel cost, daun penyambung nyawa sebesar 100.000, kayu secang sebesar 100.000, kayu manis 50.000, gula pasir 80.000, cengkeh 50.000, serai 50.000, gas 300.000, botol dan label sebesar 3 juta, jadi totalnya 3.630.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Adel. Pada Adel, silakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu biaya operasional per bulan. Nah, yang pertama itu transportasi, listrik, air, dan lain-lainnya sebesar 600.000. Biaya promosi sebesar 200.000, maka totalnya sebesar 800.000. Kemudian total biaya atau total cost yaitu sebesar 15.150.000 ditambah 3.730.000 ditambah 800.000, maka hasilnya yaitu 19.680.000. Jadi untuk pendapatan, target penjualan jamu penyambung nyawa per hari kurang lebih 10 box. Dalam satu box terdiri dari 10 pieces seharga 5.000 per pieces papan atau per pieces. Waktu penjualan Senin sampai Minggu. Dalam sebulan ditargetkan menjual 200 box atau 2.000 pieces jamu penyambung nyawa. Adapun rinciannya yaitu pendapatan harian sebesar 50.000 dikali dengan 10 pieces dikali 10 box, maka hasilnya yaitu 5 juta. Kemudian pendapatan per bulan yaitu sebesar 5 juta dikalikan 30 hari, maka hasilnya yaitu 150 juta. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tengku. Kepada Tengku dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan
membacakan slide berikutnya, yaitu laba bersih per bulan dari usaha jamu ini, yaitu yang pertama pendapatan per bulan sebesar 150 juta, beban variabel per bulan yaitu daun penyambung nyawa sebesar 100.000, kayu secang 100.000, kayu manis 50.000, gula pasir 80.000, cengkeh 50.000, serai 50.000, gas 300.000, botol dan label. Wait. Bentar. Sorry. Oke. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tengku. Kepada Tengku dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laba bersih usaha jamu ini per bulannya, yaitu pendapatan per bulan sebesar 150 juta. Kemudian ada beban variabel per bulan, ada daun penyambung nyawa sebesar 100.000, kayu secang 100.000, kayu manis 50.000, gula pasir 80.000, cengkeh 50.000, serai 50.000, gas 300.000, botol dan label 3 juta. Kemudian totalnya ada 3.730.000. Kemudian ada beban transportasi listrik dan air dan juga lain-lainnya ada 600.000, dan biaya promosi sebesar 200.000, total beban operasional sebesar 800.000, laba bersih sebesar 145.470.000. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh kemudian akan saya bacakan sendiri. Penetapan harga V sama dengan VC per Q, di mana V sama dengan penetapan harga per pieces. VC sama dengan variable cost atau harga variabel, Q sama dengan target penjualan, harga per pieces sama dengan 3.730.000 dibagi 2.000 sama dengan 1.865 rupiah. Laba per pieces P kurang V sama dengan 5.000 rupiah dikurang 1.865 rupiah sama dengan 3.135 rupiah. Kemudian analisis inti impas break even point, di mana BEP X sama dengan break even point unit, BEP rupiah sama dengan break even point price, FC fixed cost atau harga tetap, P harga jual per unit, V biaya variabel per unit atau harga yang ditetapkan. BEP atau Q sama dengan 15.150.000 dibagi 5.000 dikurang 1.865 sama dengan 4.832,53 unit. BEP atau P sama dengan 15.150.000 dikurang 1 dikurang 1.865 rupiah dibagi 5.000 rupiah sama dengan totalnya 24.162.679 rupiah. Tutup nih. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A day in my life. Hai guys, setelah 1 minggu aku libur, aku kembali nih kampus sama temen aku nih. Nah, ternyata aku nyampe sana mereka udah pada ngumpul. Oke. Nah, aku nyapa mereka nih. Nah, mereka nanyain kabarku. Nah, kami sedikit-sedikit cerita di sini. Oke. Nah, mereka di sini nanyain aku sakit apa, guys. Aku bilang aku kecapean banget. Ini aku ngeluh nih karena aku kurang vitamin. Jadi aku tuh males minum obat-obatan medis yang ya kalian tahu sendiri lah ya, rasanya pahit. Nah, terus aku dicucuy jarum infus, disuntik dan rasanya sangat sakit. Dan ternyata temen aku nawarin satu produk, katanya bisa untuk gantiin obat-obat
yang medis yang pahit-pahit gitu untuk nambahin vitamin, katanya itu jamu herbal. Nah itu tuh dia ngasih tunjuk produknya. Nanti setelah ini aku kasih video dia ya. Nah mari minum produk ini, katanya banyak manfaat yang benar-benar berpengaruh untuk nambahin vitamin. Check it out this video. Thank you guys. Jamu penyambung nyawa dapat melawan radikal bebas dan menjaga metabolisme tubuh agar tetap sehat dan fit setiap hari.